Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Peserta pesantren Ramadan di lingkungan SMA Negeri 1 Bangtan Barat, Kabupaten Kota Baru yang berbahagia, marilah di pagi ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatannya. Yang pertama itu nikmat yang setiap hari kita kadang-kadang nggak merasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita di hari ini memasuki minggu kedua ya, puasa Ramadan. Memasuki minggu kedua, yakni hari yang ke-8. Kalau hari yang ke-7 masih minggu yang pertama. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah ya tokoh dunia ya, yang banyak umatnya. Bahkan kalau di Al-Quran dia adalah Nabi akhir zaman, yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Makanya kita berusaha supaya meningkatkan iman dan takwa dan selalu menjadi umatnya. Jangan sampai berubah keyakinan. Nanti banyak orang ya karena hal-hal sepele, mungkin kalau laki-laki karena kecantikan pacarnya, pacar mengajak pindah agama, kita ikut pindah. Atau karena hartanya kita ikut pindah. Ini nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan materi fikih ya. Fikih itu adalah hukum-hukum Islam ya. Kalau pertemuan yang pertama itu kan ada dijelaskan hukum-hukum dalam Islam ada 5. Mungkin yang baca ya, mungkin ini dicuplek sedikit lah. Yang pertama apa? Wajib. Kemudian yang kedua sunnah. Yang ketiga haram. Yang keempat makruh. Yang kelima mubah atau halal. Itu harus diketahui setiap mukallaf. Tahu mukallaf? Mukallaf itu orang yang sudah balik ya, orang yang sudah dikenakan hukum. Mungkin cerita sholat tuh kalau umur 7 tahun harus diajari oleh orang tua. Kalau orang tua nggak mampu mengajari, disekolahkan di pesantren atau di TPA atau di tempat-tempat ngaji. Kalau sudah umur 10 tahun nggak mau sholat, boleh dipukul. Tapi kadang-kadang tidak terjadi pada keluarga kita, sayangnya dibiarkan. Bagaimana mau dipukul, orang tuanya sendiri nggak sembahyang, kasihan ini. Bener nggak? Kalau nggak di keluarga kita, mungkin di lingkungan kita ada yang seperti itu. Makanya kalau sudah 10 tahun tuh itu wajib orang tua itu mendidik anak ya, mengamati bagaimana sembahyang atau tidak. Baik, untuk pertemuan kali ini tentang kitab zakat. Tentang zakat. Tahu ya Kak? Zakat itu adalah membayar sebagian harta yang dimiliki. Itu secara umum dalam setiap setahun sekali. Tapi zakat itu ternyata macam-macam zakat. Kalau yang umum kan cuma bayar beras ya, menjelang lebaran. Nah itu biasanya sekampungan ya, yang agama Islam mungkin langsung dibayarkan melalui amil zakat yang berada di masjid atau mushola terdekat. Itu yang umum, tapi banyak hal ternyata. Makanya ini Bapak berkeinginan supaya kita tahu bagaimana zakat yang sebenarnya. Baik, kalau menurut istilah, zakat adalah kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.
kadar harta tertentu. Jadi ada ukurannya ya. Nggak sembarang terus zakat gitu aja. Ada aturannya. Dengan beberapa syarat, nah itulah aturannya. Kalau nggak memenuhi syarat, nggak usah. Ya. Hukumnya zakat adalah salah satu rukun Islam yang 5, fardu ain atas tiap-tiap yang cukup syarat-syaratnya. Yang 5 itu rukun Islam kan ada 5. Di antaranya adalah zakat. Itu adalah semuanya adalah fardu ain. Apa yang pertama? Rukun Islam. Membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sholat. Makanya as-sholatu minad-din ya. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Kalau tiang rumah, kalau tiangnya nggak kuat, roboh. Supaya kita nggak roboh, maka kita harus selalu sholat. Yang ketiga, malah kebalik. Yang ketiga, zakat. Kalau dalam hadis Nabi zakat ya. Yang ketiga zakat. Makanya zakat itu berat. Kalau secara fisik memang yang berat itu puasa secara fisik. Tetapi secara zohir ternyata zakat, karena tidak semua orang yang mampu bisa berzakat. Benar nggak? Banyak orang yang mampu tapi pemalar, nggak pernah sedekah. Tapi kalau puasa enak, puasa itu dalam bulan yang sama. Itu nggak membeda-bedakan yang miskin, yang kaya, yang pintar, yang bodoh. Makanya puasa sunat itu lebih berat daripada puasa wajib. Kalau bulan Ramadan kan kamu kesana-sana nggak ada orang makan. Kita mau makan diingatkan orang lain. Cuma kalau di puasa sunat nggak ada. Kamu puasa atau nggak tahu kawan itu. Makanya itu lebih berat. Kemudian yang keempat, haji ya, kalau dalam hadis Nabi. Kemudian yang kelima baru puasa Ramadan. Ini kadang-kadang terbolak-balik nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa rukun Islam ada 5. Beda dengan rukun iman. Kalau rukun iman ada 6. Salah satunya adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, baru Rasul. Setelah itu yang kelima, percaya kepada hari kiamat, dan terakhir qada dan qadar. Mungkin apalah tuh, cuma kadang-kadang rinciannya itu loh yang sulit. Kalau kita semua itu sudah bisa memahami tentang rinciannya, insya Allah dalam bersikap ya, dalam berperilaku, dalam bertingkah laku kita selalu berhati-hati. Apalagi kalau kita kaitkan dengan yang 5 hukum tadi itu. Oh ini boleh, ini tidak, ini boleh, ini tidak. Itu sulit. Makanya tadi Bapak nanyakan ya waktu kita belum masuk ini, dibaca nggak? Kalau dibaca insya Allah itu biarpun sedikit materi, tapi lumayan isinya. Ya, terus kemarin sampai ke masalah puasa ya sudah ya. Makanya ini kita selajur aja. Kepengen Bapak itu tentang zakat, karena zakat orang tua kita aja banyak yang nggak tahu. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa aqimus sholah wa atuz zakah, yang artinya dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat hartamu. Nyata kalau perintah itu dalam Al-Quran itu wajib, nggak bisa ditawar-tawar itu. Biarpun seorang kiai hebat itu, kalau sudah di situ nggak bisa dirubah di Al-Quran. Yang sering muncul tuh hadis palsu. Kalau Quran palsu itu mungkin penjilitannya, tapi orang pasti ketahui, oh ini ternyata kurang 1 huruf aja orang tahu. Itu bukti bahwa Al-Quran itu dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. 1 aja. Kalau UUD 45 salah 1 huruf orang diam aja. Padahal UUD 45 itu tidak ada selembar Al-Quran. Kalian bayangkan itu. Kemudian ayat lain, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum
tutahhiruhum. Nah ini mata bapak ini nggak jelas, harus dibantu ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surat At-Taubah ya. Ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Kalau kita simak dari maknanya tadi ya, ambillah dari harta mereka sedekah atau zakat untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Nah, sangat luar biasa ya manfaatnya ya. Kita kan setiap hari manusia biasa tuh banyak dosa. Dosa yang paling nggak ketara itu suuzon saja. Suuzon, tahu suuzon? Berprasangka buruk terhadap teman. Wah, saya mau ditipu lagi nih. Itu nggak boleh. Atau terhadap orang tua. Wah, abahku nih mengawasi terus nah. Itu tidak boleh. Otomatis kalau tidak boleh kita masih suuzon, berarti kita berdosa. Dan di sini kalau kita membayar zakat ternyata bisa terhapus, menghapuskan kesalahan mereka, bahkan dibersihkan. Makanya tadi kalau Bapak urutkan puasa dengan zakat ternyata dulu ya zakat, karena berat dilakukan. Nah, makanya kita kalau nggak lengkap nanti mempelajarinya bingung kita. Baik, ini mungkin tidak semua kita baca ya. Kalau kita semua kita baca nggak selesai karena kita dibatasi waktu. Nah, kita kalau kepengen melanjutkan tentang yang urutannya tadi ya, ini ada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buniyal Islamu ala hamsin, sahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan. Itu hadis Nabi ya. Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, mengerjakan ibadah haji ke Baitullah. Dan yang kelima, berpuasa dalam bulan Ramadan. Tapi sebagian ada yang puasa dulu baru haji, karena haji itu ada bila mampu. Masih ada alasannya. Kalau nggak mampu berarti tidak wajib. Tapi sebenarnya wajib. Cuma kalau ada masih penghalangnya tadi, kalau tidak mampu. Apalagi kalau sekarang ini bukan masalah tidak mampu, orang mampu tapi aturannya yang sulit. Bener nggak? Corona ini nah. Bahkan kalau kayak usia bapak nih mau mendaftar katanya 15 tahun nanti baru bisa berangkat. Kalau umur bapak mendekati 50, masa umur 65 tahun. Umur 65 tahun kan sudah mulai jalan aja. Itu kan kalau umurnya panjang. Bener nggak? Nah, karena memang dibatasi di sana kan, nggak mungkin kalau terlalu banyak manusianya nanti malah muncul korban. Sering kan kalian lihat kan, di jamaah haji sampai orang terpijak-pijak saking padatnya manusia di sana. Baik, berikutnya adalah benda yang wajib dizakati. Jadi kita berzakat itu harus punya benda. Kalau nggak punya benda nggak mungkin berzakat. Yang pertama adalah binatang ternak. Binatang ternak, oh ada zakatnya. Tapi ya dilihat dulu berapa banyaknya. Kalau cuma 1, 2, 3 itu tidak wajib. Kalau banyak ada aturannya. Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya itu untuk ternak ya, hanya unta, sapi, kerbau dan kambing. Kalau ayam biarpun kamu punya sampai 2 juta ekor tidak kena pajak, nggak kena zakat. Paling-paling nanti kita zakatnya beda, zakat harta yang lain lah. Kalau kita banyak duit, ya zakat mal.
Jenis binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya tadi ya sudah ya. Keterangannya yaitu ijma. Ini dari hasil ijma, bukan dari Al-Quran atau hadis. Kalau ijma itu adalah kata kiai-kiai zaman dulu ya. Kan ada ijma, ada qiyas dari hasil ijtihad. Berarti kata mujtahid. Tahu ijtihad? Kalau hukumnya Islam ya itu kan kita ambil dari nas Quran yang pertama ya. Kemudian ada dari hadis. Kalau Al-Quran kan memang nggak bisa diganggukan. Kalau hadis nih kadang bisa orang memalsukan bisa. Dari hadis itu adalah semua perkataan, semua perbuatan, semua keputusan Nabi Muhammad itu dijadikan hadis. Karena ketika dia berkata itu pasti ada sahabat yang mendengar. Nah, nanti terus dicatat. Oh, saya pernah mendengar kata Rasulullah seperti ini. Tapi untuk yang akhir-akhir ini nih ada juga yang hadis-hadis palsu katanya. Terus hadis itu ada juga yang lemah, yang kuat, yang sedang. Nah, tergantung siapa yang meriwayatkan. Nah, banyak ternyata ya Islam itu yang harus kita pelajari ya. Kalau lewat sekolahan saja itu kita saat seujung kuku. Ya, kajian agama Islam itu kalau hanya melalui sekolah itu seberapa banyak kita. Kalau di TPA hanya bisa belajar mengaji saja, benar nggak? Mungkin waktu yang lain sulit. Kalau Bapak lihat katanya di situ yang ngaji siapa? Yang umur sekian si A, umur sekian si B, si C. Terus pernah diajari sholat. Ada sebagian ya tempat-tempat itu yang khusus sholat. Tapi untuk yang lain kan sulit. Beda dengan pesantren. Kalau pesantren ya alhamdulillah lah. Bahkan memang khusus agama yang dipelajari. Syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah satu Islam ya. Yang punya ternak tadi loh yang mau zakat pertama Islam. Ada syaratnya juga. Yang kedua merdeka. Cuma kalau sekarang nggak ada istilah merdeka nggak merdeka. Kalau dulu kan ada yang namanya budak ya. Yang menurut Rasulullah ada budak. Manusia itu dijual belikan. Ngeri ya. Dijual belikan manusia. Kalau sekarang itu Rasulullah yang menghapuskan itu, bisa menghilangkan budak. Bahkan berapa budak yang dia merdekakan. Coba kalau itu terjadi pada zaman sekarang. Kalau kita jadi bosnya enak, kalau kita jadi budaknya sakit ya. Jadi budak ya Allah, mudah-mudahan nggak terjadi lagi ada itu. Kemudian milik yang sempurna. Jadi kalau zakat itu miliknya orang nggak boleh dizakatkan, harus milik kita. Milik pribadi sempurna, bahwa ini adalah sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya, nggak wajib malah. Kemudian yang keempat, cukup satu nisab. Pernah dengar kata nisab? Ada ukurannya. Berapa sih kita bisa zakat gitu? Kalau sedikit tidak cukup berarti tidak zakat. Satu nisab itu ada ukurannya, nanti kita akan bahas ya di materi lain ini. Ya sambungannya ini tapi khusus nisab. Nisab apa sih gitu. Misalnya emas itu kalau kita berapa kilo baru kena. Ya ada aturannya. Kemudian sampai 1 tahun lamanya dipunyai, itu haul ya. Kalau masih berapa bulan itu belum kena. Kemudian kalau binatang tadi ya digembalakan di rumput yang mubah. Binatang yang diumpan atau diambilkan makannya tidak wajib zakat. Kalau di sini mayoritas semi ya. Ada yang diangon, ada yang dikasih umpan. Bahkan yang diangon pun dia masih tetap mencari umpan, mencari rumput. Berarti itu tidak kena wajib ya zakat. Nah, kita harus paham itu. Siapa tahu di antara kalian bertiga nanti ada yang tadi miliaran ya, miliarder ya. Kalau sekarang jutawan nggak mungkin, nggak hebat lagi ya. Jutawan, orang kampungnya jutawan semua sudah. Kalau sawitnya 4 hektar aja sudah jutawan, bener nggak? Kalau miliaran ya mungkin sulit kita. Kalau
tahun 90-an dulu ya jutawan tuh ya wah keren. Karena orang pada batanya pegawai aja masih digaji dengan sekitar 200.000. Berarti nggak sampai sejuta. Kalau dia punya anak dua, bapak waktu kuliah tahun 90 itu ongkos oplet itu masih 100 rupiah. Jauh dekat. Uang receh itu ongkos oplet. Kalau di sini taksi lah. Ya kalau taksi itu. Kalau ayah ini mana mau dia. Yang kedua yaitu emas dan perak. Kalau orang itu menyimpan harta berupa emas dan perak itu wajib zakat jika sampai ke nisab. Barang tambang yang lain tidak wajib dizakati. Sama syaratnya tadi ya, Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai 1 nisab, sampai 1 tahun disimpan. Ya. Kemudian yang ketiga, biji makanan yang mengenyangkan. Kalau di sini yang mengenyangkan apa? Padi ya pertama ya. Yang kedua, jagung. Cuma karena kita nggak terbiasa makan jagung, ya mungkin berubah lagi ya. Kalau zaman dulu itu jagung mengenyangkan. Di Indonesia tuh pernah mengalami masa paceklik ya. Bapak masih ingat, bapak masih kecil. Mereka tuh makan sampai pakai ubi. Ubi yang dikupas, dijemur, dikeringkan kan, kemudian dibuat seperti kayak nasi juga. Kalau yang orang berduit dicampurnya dengan beras supaya ada enak-enaknya. Alhamdulillah masa sekarang beda dengan dulu. Ya loh. Kalau kalian nih satu Halo? Baik ya, kita lanjutkan. Syarat bagi pemilik harta emas dan perak yang wajib dizakati tadi sama dengan yang pertama ya, Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai 1 nisab, sampai 1 tahun disimpan. Nah, kemudian kita lanjutkan yang ketiga, biji makanan yang mengenyangkan ya. Kalau yang tertera di kitab ini seperti beras, jagung, gandum, adas dan sebagainya. Adas ini mungkin kalau yang di daerah Indonesia ini kan ada yang pakai apa namanya? Yang dari batang itu, yang dibuat apa itu? Sagu ya mungkin ya, mungkin itu ya. Adapun biji makanan yang tidak mengenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, waluh itu tidak termasuk yang harus dizakati. Mati Pak. Mati Pak Nas. Mati lagi. Kayak apa ya? Matikan lagi dulu, matikan dulu. Baik. Tes 1 2 3. Tentang biji makanan yang mengenyangkan tadi ya. Itu syaratnya sama syaratnya. Islam, merdeka, milik yang sempurna, sampai nisabnya. Biji makanan itu ditanam oleh manusia. Kalau misalnya kita punya lahan yang luas kemudian tumbuh dengan sendiri itu nggak zakat. Biarpun banyak. Ya kan? Kalau di sini ada yang tidak ditanam manusia, tapi banyak buahnya itu lombok ya, lombok setan ya kalau di sini ya. Itu kalau ditanam nggak mau malah dia. Benar nggak? Dia maunya tumbuh sendiri. Itu kan kadang-kadang kita bisa kalau misalnya ke lahan-lahan sawit ya. Yang berikutnya yaitu harta perniagaan. Ya, harta perniagaan wajib dizakati dengan syarat-syarat seperti yang telah disebutkan pada zakat emas dan perak. Hadis Rasulullah SAW, fil bazi sodaqotuha. Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya. Ya, itu namanya zakat perniagaan tadi. Kalau kain-kain itu loh yang untuk dijual. Artinya kalau kita jualan pakaian itu kan bagian kain itu.
itu kena zakatnya. Kalau lebih setahun ya harus dihitung berapa nilainya. Nilainya yang dihitung. Kenanya nanti 2,5% dia. Tahun perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu. Apabila cukup 1 nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Meskipun di pangkal tahun atau di tengah tahun tidak cukup 1 nisab. Sebaliknya kalau di pangkal tahun cukup 1 nisab, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi 1 nisab, tidak wajib zakat. Jadi perhitungan akhir tahun perniagaan ialah menjadi ukuran sampai atau tidaknya 1 nisab. Namanya pedagang itu kan tidak mesti terus untung ya. Kalau di kota-kota, tapi kalau di sini nggak ada cerita. Di sini rata-rata untung. Ya bahkan bisa berlipat-lipat. Yang jelas kalau orang jual kain itu untungnya melipat. Maksudnya kalau sudah dipakai, udah dibuka-buka orang kan, dilihatin nanti kan dilipat lagi. Kalau enggak kan kacau. Ya. Coba kalau yang dibeli handuk misalnya orang pilih-pilih karena akhirnya kan ditaruh sembarangan sama yang calon pembeli tadi. Nggak jadi beli kalau sama yang punya toko nggak dilipat, ya berantakan. Tokonya jadi penuh dengan pakaian yang bercampur-campur. Itu berguru ya. Baik, ini tentang nisab ya. Kalau tadi dibahas bahwa nisab akan dibahas di berikutnya khusus nisab. Di sini ada beberapa ya yang nisabnya seperti apa. Satu adalah nisab zakat unta, karena di Indonesia tidak ada unta, tapi kita perlu ketahui saja bahwa zakat unta itu kalau punya 5 sampai 9 itu zakatnya adalah 1 ekor kambing yang berumur 2 tahun lebih. Itu mungkin dihitung dari nilai. Kalau kambing di sini harga 3 jutaan, mungkin unta sampai 100 juta kira-kira. Sesuai kan? Kalau punya 5 berarti 500 juta. Wajar ya kalau kita punya uang 500 juta cuma zakat 3 juta. Itu gambarnya seperti itu. Jadi semuanya dihitung dengan angka sebenarnya. Cuma kita garis besar, tapi ternyata zaman Rasulullah itu ya, itu tepat terus kalau kita hitung-hitung. Nah, kemudian nisab zakat sapi dan kerbau itu 30 sampai 39 itu baru kena 1 ekor anak sapi yang berumur 2 tahun lebih. Nah, 30 sesuai. Kalau 30 sampai 39 kena sapi yang remaja lah ya, bukan yang sudah siap beranak. Beda harganya, pasti beda. Artinya tadi kalau kita kalkulasi juga sekitar 2,5%. Misalnya kita punya uang 1 miliar, ya kan cuma 2.500.000. 25 juta ya, uang 1 miliar. Ya nggak apa-apa. Karena tadi zakat bisa membersihkan dosa itu loh. Kan banyak yang dosa nggak kita ketahui. Seujian kan kadang kita spontan, ya nggak? Spontan itu, prasangka buruk itu spontan. Jangan-jangan orang ini yang jahat kemarin ya. Nah, seuzon. Wah, guru ini ganas nih. Malas aku masuk misalnya. Nah itu seuzon. Wah, ini gurunya pelit, nilainya buruk-buruk sama dia. Suuzon. Wah, cewek ini saya rayu gak pernah mau, kurang ngajar, dia senang sama cowok lain. Suuzon. Banyak ya suuzon itu. Itu dosa yang kecil, belum yang besar. Yang berkata kasar sama orang lain misalnya. Atau nggak berkata kasar sama orang lain tapi carut ya, berkata-kata yang kalau Jawa itu ada yang sering-sering di ancok apa itu. Nah itu nggak boleh itu sebenarnya. Misuh ya, nggak boleh. Kalau Bapak alhamdulillah itu tidak pernah Bapak mengatakan itu, walaupun sering mendengar. Kita tidak akan terpengaruh dengan kata-kata yang seperti itu karena akan menjadi kebiasaan. Dulu pernah ya Bapak yang mengajar awal-awal di sini tuh alumni yang keberapa gitu. Itu hampir orang-orang Banjar itu sampai mengucapkan itu juga. Yang dia nggak tahu apa artinya itu. Iya dulu mungkin tahun alumni keempat nggak salah itu. Hampir rata-rata orang ngapain? Ternyata ada yang mengembangkan itu. Terus Bapak sampaikan di forum belajar mengajar itu, alhamdulillah nggak ada lagi. Sampai sekarang juga biasa-biasa saja. Kadang-kadang itu karena pengaruh lingkungan ya.
Kalau lingkungannya nggak ada yang mengatakan itu, mungkin kita nggak ikut-ikut. Baik, tadi tentang nisab sapi dan kerbau. Karena di daerah kita ini nggak ada yang sebanyak itu memilikinya, kita hanya cukup untuk mengetahui, ya. Kemudian nisab zakat kambing, yaitu paling sedikit 40 ekor kambing baru kena ya zakat. Ini yang dimaksud nisab tuh ukurannya berapa sih? 40 tuh sulit tadi Bapak katakan ya. Bapak pernah punya yang tadi 22 ekor aja 4 penggaduh atau 4 peternak yang menggaduh itu. Kalau sapi Bapak pernah punya berapa? 7 ekor dulu. Itu juga yang menggaduh bukan 1 orang, 2 atau 3 orang dulu. Kalau pas punya modal nggak apa-apa ya, karena harga sapi mahal. Cari bibitnya aja sudah mahal. Itu pun zakatnya yang punya kena 40 itu 1 ekor kambing betina umur 2 tahun lebih. Berarti sama kalau kita hitung-hitung itu sekitar 2,5%. Kemudian binatang milik berserikat ya, tadi yang Bapak katakan. Milik berserikat tuh yang menggaduh. Ada aturan mainnya. Kalau digaduh dia misalnya 40-60, yang 60 yang punya modal, atau bagaimana, kadang ada 50-50, macam-macam peraturan ya, atau dipotong modal, jadi utuh modalnya anaknya yang dibagi. Itu tergantung kesepakatan di awal perjanjian. Kadang-kadang Bapak juga ada yang orangnya agak susah gitu, peraturannya seperti itu, tapi waktu kita penghitungan mau dijual beda lagi. Nah, ngalah kita. Yang ngalah harus yang punya, jangan yang miskin yang ngalah, kebalik. Ya. Kalau Bapak biasa punya anak buah yang tukang manen sawit itu, Bapak nggak mau mengurangi hak mereka. Hitungan pasti nanti baru kita kasih bonus. Jadi setiap kali kita manen tuh pasti ada bonus untuk mereka. Jangan pula dikasih pas, kasihan. Makanya Bapak kalau punya anak buah nih, lama dia nggak pindah-pindah kecuali memang nggak ada lagi yang dikerjai. Sekian tahun dia saja yang anak buah kita nggak pernah berubah. Kita pelihara dia karena sama-sama diuntungkan ya. Ini enggak, kalau kita punya anak buah tahun aja ganti 5 orang, berarti kita yang nggak beres. Orang yang berserikat memiliki binatang ternak baik 2 orang atau lebih, binatang mereka dalam urusan zakatnya dipandang sebagai harta 1 orang. Artinya semua binatang milik kedua itu dikeluarkan zakatnya seperti pengeluaran zakat 1 orang. Maka kalau jumlah kambing keduanya sampai 1 nisab, wajib dikeluarkan zakatnya, dan kalau jumlahnya tidak sampai 1 nisab, tidak wajib diyakati. Perzakatan ini dipandang sah apabila mencukupi syarat-syarat berikut. 1 kandangnya, 2 1 tempat pengembalaannya, 3 1 jalan ke tempat pengembalaannya, 4 1 tukang pengembalanya, 5 1 jatan bibitnya, 6 1 tempat minumnya, 7 1 tempat memerahnya dan orang yang memerahnya, begitupun tempat susunya. Berarti daerah kita ini aman. Kalau Bapak tadi yang punya 22 ekor, 4 penggembala, berarti tidak kenal ya biarpun itu sampai 40 ekor. Padahal kalau tadi 22 ekor 4 penggembala, otomatis kalau 40 bisa sampai 8 penggembala itu. Apalagi kambing cerewet ya. Di sini jarang 1 orang yang bisa menggembala lebih 20. Bener nggak? Paling Bapak kenceng, Bapak lihat tuh 10 itu sudah kepengin dijual aja. Iya, cerewet dia. Itu kalau lambat ngasih makan itu babe itu. Bisa orang tidur nggak tenang, apalagi lihat gigi itu, pengen disembelih kambingnya itu. Kemudian nisab emas, perak, dan zakatnya. Emas dan perak wajib diyakati apabila yang bersihnya cukup 1 nisab. Untuk nisab emas yaitu 20 miskol. Berat timbangannya 93,6 gram. Zakatnya 2,5%. Itu emas yang tidak dipakai. Kalau emas sebagai perhiasan tidak kena zakat. Kalau dinilai 22,2%. Itu dihitung saja, misalnya harga emas kalau misalnya
2 tahun yang lalu ya, harga emas 500.000 kali 93,6, duitnya sekitar 46 juta ya, 46 juta setengah, baru dikali dengan 2,5%, nggak banyak juga. Tapi kalau emas sekarang lebih, sudah 700-an lebih. Dan emas itu ternyata ada klasifikasinya. Ada yang 24 karat, ada yang 22, ada yang 20. Tidak, emas itu sama ya. Sama kayak batu bara itu. Ada yang kadarnya cuma 7, bukan cuma 7, ada yang kadarnya cuma 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang 7 ke atas itu yang mahal. Sama dengan kadar sawit. Itu ada kadarnya, nggak sembarangan. Kalau yang sawit buah pasir itu sedikit, makanya dia kasih harga murah. Kalau yang sawit sudah umurnya di atas 15 tahun itu yang bagus, kadar minyaknya tinggi, harganya mahal. Nah, kemudian nisab biji dan buah-buahan ya. Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan adalah 300 syak, lebih kurang 930 liter. Liter ini dalam kilo ini kan kurang lebih aja lah kalau Bapak itu. Kalau orang misalnya panen padi sudah dijadikan beras sekitar 9 kintal lebih tadi ya, itu kena nisab, wajib ya zakat. Kalau jagung jarang di sini ya, nggak ada yang zakat. Tapi kalau padi untuk adat Banjar itu biasa. Di Jawa tuh nggak ada juga yang zakat seperti itu. Mungkin yang tahu-tahu saja, kalau yang nggak tahu kayaknya enggak, karena apa, padi itu begitu dipanen sudah pindah tangan, bener nggak? Yang punya tuh menerima uang, tapi bisa dihitung sebenarnya. Kalau di Sengayam nih Bapak lihat, kalau panen padi nanti pasti zakat ya. Selamatan dia mengundang kanan kiri, tapi sayangnya itu kadang zakatnya itu nggak tepat siapa yang menerima. Ini kawan-kawannya yang kaya-kaya juga datang semua. Sebenarnya zakat kan bagi fakir miskin. Nah itu kadang-kadang ada kelemahannya di situ. Tapi karena dia sudah budaya, itu sudah baik, nggak boleh kita menyalahkan. Coba ada yang lebih baik, misalnya tadi dapat anggaplah 1 ton ya. 1 ton zakatnya kan 25 kilo. Kalau kita kasihkan kebanyakan orang cuma sekilo kan nggak memenuhi kebutuhannya. Mending itu kita kasih sama 5 orang, 1 orangnya 5 kilo, beres. Ya, mudah penghitungannya sebenarnya. Dapat 5 ton, 5 ton berarti 5 kali 25 tadi berarti 125 kilo. Kalau 10 ton baru 2 kintal setengah. Bagikan 5 kilo berapa orang yang sini yang susah, yang memang ekonominya sangat rendah. Ini kadang-kadang orang nggak jeli ini zakat, tapi ya maaf ya kalau kayak kami seringan ada pembagian zakat, diundang selamatan katanya, terus diamplopi. Kita sebagai tetangga, kita ini mampu, kenapa diyakati? Lo budaya sini ya, bener nggak? Pernah nggak sampai kayak itu? Kalau Bapak di luar kan banyak orang-orang yang pedagang-pedagang itu kan kaya-kaya itu, zakat dia. Coba Bapak ya pegang dada, ya Allah, kok kita yang dapat zakat? Dia nggak melihatkah orang banyak yang tidak mampu di dalam? Saya bilang, ya harus ada sesuai dengan aturan agama lah. Kalau budaya itu bisa dikalahkan mestinya. Kadang-kadang takutnya ini kita ada riaknya, ada pamernya supaya saya zakat, makanya tetangganya hanya kanan kiri. Mudah-mudahan tidak riak, tapi itu suatu motivasi boleh. Kalau motivasi boleh, biar dia zakat. Nah ini kalau seuzon kita nggak boleh juga. Ini lah sulitnya di agama ini. Ya makanya kita harus kembali ke hati lah. Wajah boleh sangar, tapi hati tetap lembut. Sulit ya. Baik, sampai di sini kalau ada pertanyaan. Kalau ada, kalau nggak ada juga kita nggak membebani. Kita mensyukuri nikmat tadi kita masih bisa berpuasa, mudah-mudahan full kita ya bisa menjalankan, dan nanti kita bisa menuju kemenangan ya di bulan Ramadan yang terakhir, maksudnya bayar zakat. Terus berikutnya pas Idul Fitri kita, yaitu yang kemenangannya terakhir di situ. Gimana, ada?
misalnya gimana? Ya. Kan mendapatkan rezeki Ya. 100 juta atau berapa itu wajib dijaga juga. Oh, kalau yang itu kan namanya ada rezeki nomplok ya. Kalau itu misalnya seperti menggali emas, tahu-tahu dapat sebesar itu malah besar. Zakatnya itu bisa, itu harta karun ya, bisa 20%. Supaya itu nanti ada manfaatnya. Ini banyak yang nggak tahu juga, itu harta-harta yang seperti itu yang dapatnya itu tidak disangka-sangka. Itu bisa harus besar malah. Kalau tidak, itu banyak ya Bapak yang mengkaji tentang orang yang penggali emas di atas mana itu, Gendang sana ya. Itu dapat sekian habis, Karena apa? Karena tidak diyakati tadi. Bapak dulu ada yang orang marga Jaya juga, itu pas dia lagi sukses tuh dapat 0,5 M atau berapa, dibagi dengan grupnya, dimodali lagi, habis. Karena apa? Dia pernah juga berjanji tapi nggak makanya Masjid Banian coba lihat masih seperti itu, padahal di sana banyak orang nambang. Kalau mereka diberi kesadaran misalnya untuk berzakat sesuai dengan aturan mainnya, kalau dapatnya yang sedikit-sedikit aja ya nggak usah. Kalau pas panen rayanya itu loh, ya itu wajib tetap, malah besar kali itu nisabnya kan sudah melebihi emas dia. Jadi kalau kita misalnya gaji aja kena zakat sebenarnya, itu dari ijma juga, itu dari para pendapat ulama. Gaji pegawai itu loh, itu dikalikan sesuai dengan emas. Kalau emas tadi kan misalnya emas tadi harganya berapa tadi, 500 ya, itu berarti kena 45 juta. 45 juta itu dibagi 12, sebulan kita gajinya sekitar 3 jutaan. Kalau 4 kali 12 48 ya, berarti sekitar 3.800.000. Berarti sudah kena ya, zakat kumpulkan saja uang itu. Tapi kalau Bapak malah cenderung berani zakat, tidak usah nunggu 1 tahun ya, jadi nggak terasa berat. Kayak sedekah kita sama fakir miskin, ya itu lebih mudah. Ya jadi wajib. Mungkin yang lain? Kalau tadi kan gitu ya Pak, apa namanya, dari hasil sendiri. Nah, kalau misalkan lagi jalan nih Pak, terus di jalan tiba-tiba nemu duit 100 juta gitu, itu dijakatin juga apa enggak? Nah kalau itu malah harus dicari siapa yang pemiliknya. Kita punya atau kita mendapat yaitu misalnya berupa uang atau emas di jalan tuh nggak boleh kita langsung miliki. Kita harus mencari pemiliknya. Kan misalkan udah itu Pak, udah di kita selama setahun gitu, udah ada yang mengakui juga gitu. Maksudnya apa, dari cari-cari yang punya tapi nggak ada gitu. Itu nggak boleh juga kita miliki. Itu kalau kita tahunya itu harus dikasihkan ke Baitul Mal. Kalau tidak, kita serahkan ke masjid. Karena begini, kalau harta itu ada harta yang punya milik orang hilang, itu pasti yang memiliki pasti sedih ya. Jadi kita sama dengan senang dari penderitaan orang lain. Jadi kita jangan bangga kalau mendapatkan uang misalnya 300.000 di jalan, 100.000 atau 50.000. Itu kalau kita nggak berani mengambil. Kalau toh kita ambil, itu kita akan sampaikan di masjid. Kayak kemarin kita berapa kali ya, itu di Pak Warto, tahu Pak Warto? Terus Pak Anhar, tahu Pak Anhar yang di depan itu, bapaknya Ardi itu, depannya Pak Warto itu, yang dulu itu pernah menemukan 300 dengan 700 kalau nggak salah. Itu dia 3 bulan sudah disimpannya di dia. Kalau ada orang belanja, uangmu pernah jatuh kah? Uangmu pernah jatuh? Gak ada yang ngakui. Akhirnya diserahkan ke masjid. Kita sampaikan juga. Sampai berapa kali nggak ada yang mengakui. Nah, itu akhirnya untuk di Baitul Mal atau di masjid aja, bisa untuk pembangunan. Mudah-mudahan orang tersebut ya dimudahkan mencari penggantinya gitu. Jadi nggak boleh kita kalau dapat seperti itu. Kalau yang Bapak katakan tadi yang harta korun itu kan kita menambang emas, biasanya kan dapat cuma yang kecil-kecil ya. Pas ketemu bongkahan yang gede tadi, itu kan kaget kita kan, dijual sampai ratusan juta. Kalau pas lagi ketemu tempatnya ya, kayak yang di penambangan tuh Bapak mencari tahu dari orang yang menambang, memang bisa sampai miliaran mereka dapat. Tapi begitu nanti pas gak ada, digali kemana-mana nggak dapat. Ini rahasia ilahi itu. Nah, cuma kita yang mendapatkan tuh bisa nggak memanfaatkan, karena di situ ada kewajiban, ya.
sebagian harta yang engkau miliki di Al-Qur'an itu adalah milik fakir miskin. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya. Nanti ya jangan salah kita kalau kita misalnya menemukan uang di jalan itu pasti yang kehilangan bersedih. Jadi kita nggak berhak. Kecuali gini, tetap kita serahkan kepada yang menerima, dia memberi. Nah, itu bisa hak. Ah, udah untuk kamu aja karena kamu jujur semuanya. Nah, itu baru kita bisa sama dengan harta korun kan, harta rezeki nomplok. Ya. Tapi kalau dapat jangan. Bapak pernah juga pulang mancing itu kawan berdua kita. Pak, ada itu tadi uangnya 50 di jalan. Jangan, nggak usah diambil, biar diambil orang aja. Kita tahu bahwa itu bukan hak kita. Biarpun kita dalam keadaan kepepet loh. Memang harus kita biasakan, karena kalau seperti itu kita ambil, takutnya loh. Yang memberi rezeki Allah, nanti kita dikurangi rezekinya. Rezeki itu jangan khawatir. Rezeki oleh Allah itu diberi, kalau sudah nggak ada itu kita mati. Rezeki itu sampai kita meninggal dunia selalu ada. Kaya miskin nggak masalah. Daripada kita kaya penyakitan, pilih mana? Miskin sehat. Kaya penyakitan, miskin sehat, pilih mana? Atau kaya susah, miskin bahagia, pilih mana? Kalau bisa sih kaya bahagia kan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kan permintaan kita kepada Allah itu kan, selamatkan ya kita dari kehidupan dunia maupun akhirat, dari api neraka. Nggak ada masalah, kita jalani hidup ini. Mungkin ada yang lain? Duit yang wajib di zakat itu minimal berapa? Kalau uang tadi kita samakan dengan nisab emas. Emas tadi kan kalau misalnya emas harga 700 kali 93,6. 9 kali 7 63, berarti 63 juta. 63 juta kita bagi dengan 12. Berarti kita pendapatannya per bulan sekian tadi itu. Kalau punya duit yang 10 juta itu wajib zakat. Enggak wajib kalau 10 juta. Punya saya pernah bilang wajib zakat. Itu lebih baik. Kalau untuk pengajaran itu lebih baik. Tapi kalau kita tahunya tuh dinisabkan emas. Kadang-kadang kalau uang 10 juta saja lah kita untuk nukar motornya nggak dapat yang baru. Tapi itu lebih baik kalau dia mengatakan itu. Iya, nggak apa-apa kalau malah gini. Mungkin kalau kenal sama Pak Fauzi lah. Pak Fauzi itu berlatih zakat itu semenjak gajinya masih honor atau berapa tuh 50.000 aja sudah diambilkan. Kalau nggak dibiasakan, ya itu nanti kita akan menjadi orang pemalar, orang medit pailit ya. Kita harus terbiasa berbagi. Kan orang taunya kan zakat fitrah aja. Kalau zakat fitrah itu punya duit kan, enggak kah? Kalau sudah tiba waktunya itu diberi hidup saja, bayi yang baru lahir aja orang tua wajib menzakati. Ya, bisa dipahami ya? Jadi kalau kita ngikutin nisab, tapi itu berarti kata gurumu itu untuk pembelajaran. Apalagi kalau yang orang sudah berkeluarga punya 10 juta itu nggak ada apa-apanya. Apalagi kalau seperti bapak ini membiasakan gini. Saya punya uang 10 juta ini untuk 3 bulan kemudian. Jadi saya punya uang 30 juta, 10 juta tadi nggak merasa punya. Karena kalau untuk hidup saya misalnya dalam 3 bulan itu bisa nomboi. Kan beda kalau ada yang orang memang ya khusus itu ada. Kalau kita enggak, kita memang harus 3 bulan kemudian tuh sudah ada terpikir sekarang. Kalau enggak kayak gitu kita kan ada anak buah, ada segala macam itu. Kayak misalnya punya kebun ini, kalau kita nggak pikirkan perawatannya kan hasilnya nggak bakal baik terus. Apalagi kalau di sini nih rumput sangat subur ya, itu kan dalam 2,5 bulan itu setidaknya sudah disemprot lagi. Bener nggak? Kalau yang punya sawit nih. Jadi kalau saya punya uang 15 juta atau 20 juta, bapak nggak merasa punya di tabungan itu. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan lah ya. Zakat rikas
atau terpendam, harta terpendam. Rikas adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah sebelum Islam. Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyah, itu wajib kita keluarkan zakat sebanyak 20%. Nah, ini penjelasannya ya. Jadi kita boleh kategorikan. Kalau kategorikan itu kita hiaskan yang menyerupai gitu lah. Kayak misalnya dalam hal yang memabukkan. Yang dimabukkan kan khamar. Khamar. Di sini nggak ada merek minuman yang khamar, itu nggak ada. Cuma tahu bahwa ini mengandung alkohol sekian, mudah memabukkan. Berarti sama dengan khamar, itu berarti hias. Bisa dipahami? Di sini yang ada kan topi miring. Mungkin kalau segelas saja nggak mabuk, tapi kalau satu botol puyeng. Ya kalau komek misalnya, kalau untuk obat batuk kamu minum 2 aja nggak, batuknya belum reda. Tapi kalau kamu minumnya itu satu kotak yang selosin 12, itu play, mabuk ya. Ibaratnya itu menjadi haram. Jadi bisa tadi dihiaskan juga tadi seperti itu. Itu pun rikas tidak disyaratkan sampai 1 tahun, tetapi apabila didapat wajib dikeluarkan. Ya tadi kan harus, nggak usah nunggu setahun 1 tahun. Begitu kamu dapat malah keburu habis nanti. Dapat 100 juta, nukar mobil malah kurang. Jadi ketika dapat, kalau bapak gini malah, misalnya maaf ya, kita kan nasabah bank, kan sering kita dengar itu yang dapat mobil dalam setiap tahun ada. Kalau kita dapat, kalau bapak yang dapat, itu 20% daripada nilai mobil itu bapak zakatkan. Karena kita mencarinya tidak sulit. Kita juga undian itu kan otomatis, kita nggak pernah ikut daftar-daftar. Katanya kalau yang punya tabungan sekian, itu misalnya 10 juta, itu menjadi 10 nomor undian. Otomatis kalau punya 100 juta, menjadi 100 nomor undian. Atau per 1 juta 1 undian misalnya. Kan otomatis. Atau pas nasibnya kita dapat, masa kita nggak ambil? Salah juga ya, dapat rezeki nomplok nggak mau ambil, tapi kita keluarkan zakatnya. Tanya ke orang, ini berapa sih harganya? Oh ya, harganya ini cashnya 200 juta. Ya cari utangan lah 40 juta untuk selamatannya. Dengan selamatan bagus saja, sebagian baru untuk ke fakir miskin. Supaya mobil itu berkah. Itu aja. Kalau ini yang paling penting lagi, zakat fitrah. Pada setiap hari raya Idul Fitri, setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan, besar kecil ya, merdeka atau hamba, diwajibkan membayar zakat fitrah sebanyak 3,1 liter. 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat atau negeri. Nah ini ternyata kalau kita timbang dengan ukuran Indonesia itu menjadi 2,5 kilogram. Tapi ada yang nggak berani juga, tetap dia 3 kilo yang dibayar. Karena ini kan perhitungan perkiraan. Berarti tadi kalau yang 900 sekian liter tadi, berarti kalau dibuat kilogram malah 800 kilogram sudah kena ya. Perkiraannya seperti itu. Ya. Nah ini. Tapi kalau di Indonesia ini sudah terbiasa menjadi 2,5 kilogram. Berarti 1 liter itu lebih sedikit daripada kilo. Syarat-syarat wajib zakat fitrah: 1, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari raya penghabisan bulan Ramadan. Ketika orang masih berpuasa itu loh. Kalau terbenam berarti sudah beduk maghrib. Lahir dia. Kalau di sini kan bukanya anggaplah sekarang ini jam 18:20 ya. Atau jam 6:20. Dia lahir 1 menit sebelumnya. Belum ada beduk. Itu sudah bayar zakat. Ini bersyukur nyata yang orang tuanya punya rezeki. 2,5 kilogram beras saja kan ringan. Nah, anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib fitrah. Orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya. Ada keterangan ini.
Orang yang menikah sudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dikawinnya. Karena yang dimaksud dalam hadis di atas ialah zakat fitri atau berbuka bulan Ramadan, yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadan ialah malam hari raya. Jadi malam hari raya itulah waktu wajibnya fitrah. Jadi kalau kalian keluarga, tapi jarang orang di sini menikah kok mendekati bulan Ramadan. Mendekati bodoh ya. Ya loh. Orang paling setelah lebaran atau sebelum lebaran kayak kemarin itu. Puasa aja jarang yang menikah. Ada cuma jarang. Sudah ngempet nggak tahan itu ya paksa ya. Boleh ya, tapi karena kita kalah dengan kebiasaan umum ya. Jadi kayak yang hal-hal yang aneh gitu loh. Wah, bulan Ramadan kok buat acara. Padahal nikah tuh nggak perlu acara. Yang penting kan ada wali ya, ada yang menikahkan, ada mahar ya. Kemudian yang ketiga, dia mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkainya, baik manusia ataupun binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan tidak wajib membayar fitrah. Nah, biarpun dia itu kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, tetapi masih ada, kalau ada sebabnya karena yang untuk besok nggak ada dimakan, tidak wajib zakat. Malah kebalikan, dia harus dizakati. Ya, tapi jarang terjadi di sini. Kalau Bapak lihat yang miskin tuh nggak miskin betul, itu karena malas. Bener nggak? Asal yang mau bekerja, maaflah kalau yang pernah sekolah di SMA itu rata-rata mau kerja. Nggak ada yang tamat SMA atau terus, kecuali itu sudah terbiasa dia minum minuman keras. Nah itu baru rusak dia. Makanya sering dikatakan ya oleh guru-guru lain, disampaikan ke kalian, hindari itu. Lemah saraf-saraf kita, jadi kita untuk berbuat normal kayak yang lain itu susah kalau sudah terkontaminasi dengan alkohol atau teman-temannya ya, atau pil-pil kopla, pil koplo. Kalau di Jawa itu apa namanya, oplosan ya yang keren itu, sampai mati dia, mabuk sampai mati. Di sini alhamdulillah nggak ada, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita atau sampai kiamat di sini nggak ada ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Membayar fitrah sebelum waktu wajib, sebagaimana telah diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Ya, sebagaimana diketahui, waktu wajib zakat fitrah ialah sewaktu terbenam matahari pada waktu hari raya. Sungguh pun begitu tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa. Kalau yang terbiasa H-3 lebaran ya, itu sudah boleh. Kalau kita misalnya bayarnya habis waktu terbenam matahari, panitia yang kacau nanti. Ya, kenapa kita melalui Amil itu supaya Amil kan tahu data tentang siapa sih yang miskin yang wajib diberi gitu. Tapi kebanyakan juga kita sudah mengikuti yang umum. Kalau yang kurang-kurang dikit tetap diberi aja, padahal mampu-mampu sudah. Ya, kesadaran masyarakatnya kurang. Kalau yang mampu misalnya mengalah, saya nggak usah misalnya. Ya kasih yang miskin saja. Nah, kemudian siapa sih yang wajib atau yang berhak menerima zakat? Nah, ini ada beberapa mazhab itu bisa beda ya. Kalau menurut mazhab Hanafi itu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, berhutang, sabilillah, dan musafir. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fakir tahu kalau? Fakir, ada fakir, ada miskin. Kalau orang fakir yaitu orang yang mempunyai harta kurangnya dari 1 nisab, atau mempunyai 1 nisab atau lebih tetapi habis untuk keperluannya. Kerja dapat 50.000, kebutuhannya 60. Itu fakir ya.
Kalau atau kebalik, pas-pasan saja. Dia kerja dapat 100.000 lah misalnya kalau di sini. Tapi keperluannya 50.000, 100.000 habis saja. Tapi kalau miskin, orang yang tidak mempunyai sesuatu pun nggak jelas dia. Itu bisa tadi, bisa yang misalnya kerjanya dapat 100.000 tapi kebutuhannya 120, otomatis minus dia. Kalau di sini nggak ada. Itu di sini tadi Bapak katakan pemalas ya. Tapi kalau yang kayak di kota-kota, di daerah yang padat penduduk itu banyak. Makanya jangan berpikir jadi orang kota. Kalau kita pendapatannya tidak sesuai, mending jadi orang kampung tapi pendapatannya. Coba lihat di TV itu yang liputan-liputan itu. Dia punya beban anak, misalnya 2 orang, kerjanya hanya sebagai pencuci door to door. Gajinya ternyata cuma 30.000 per hari. Kebutuhan hidup untuk anak 2, untuk dirinya sendiri nyaris nggak cukup lah. Anaknya berarti nggak pakai uang saku, itu makan pun mungkin nggak berlauk dia. 30.000. Belum lagi dia misalnya ngontrak lagi. Kalau di sini ya bisa aja numpang-numpang rumah yang kosong gitu. Misal dia mau bekerja, pasti sisa dimakan di sini. Itu untuk mazhab Hanafi ya. Kemudian miskin, amil orang yang diangkat untuk mengambil dan mengurus zakat. Jadi harus dipilih amil itu siapa saja. Di sini kadang menjadi budaya, amil tidak pernah dipilih siapa yang mau. Kalau dipilih nanti yang lain nggak mau datang. Ya, jadi dia siapa yang mau aja lah, ayo dibantu gitu. Kadang nggak adil sih, cuma ya udah kebiasaan seperti itu. Nah, kemudian mu'alaf, mereka tidak diberi zakat lagi sejak masa khalifah pertama. Ini namanya masih ada, tapi yang khalifah pertama nggak dikasih. Itu mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Kemudian hamba yang telah dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya dengan uang atau dengan harta lain. Itulah ngeri ya, kalau kita kepengen merdeka ya harus menebus dirinya. Sekarang nggak ada. Setelah zaman Rasulullah hilang itu tentang budak belian dia. Kemudian berutang, orang yang mempunyai utang sedangkan jumlah hartanya di luar utang tidak cukup 1 nisab, dia diberi zakat untuk membayar utangnya. Dibantu itu, tapi ini jarang. Kalau di sini yang penting tuh fakir dan miskin ya. Kemudian sabilillah, bala tentara yang berperang pada jalan Allah. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sabilillah dilarikan kepada guru-guru ngaji. Guru-guru ngaji. Hanya di masjid sini siapa aja guru ngaji. Kemudian yang menjadi kaumnya siapa itu, yang membuat supaya masjid bisa ada kegiatan itu loh. Kemudian musyafir, orang yang dalam perjalanan kehabisan berbekalan. Orang ini diberi sekedar untuk keperluannya. Kalau sekarang orang dalam perjalanan malah orang yang berduit ya. Ya enggak? Kalau nggak berduit malas berjalan. Nah, ini bisa kalian pelajari. Kemudian di mazhab Maliki, fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, berutang, sabilillah, musyafir. Nah, paling ada yang nggak ada, ada yang ada gitu. Mazhab Hambali, fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, berutang, sabilillah, musyafir. Terus mazhab ini kan kalau di Indonesia kan 4 itu biasanya, mazhab yang 4 kan. Terus terakhir mazhab Syafi'i, fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba, berutang, sabilillah, dan musafir. Janda itu kan kategori kalau dia miskin dianggap miskin aja. Cuma di sini sering diberi karena dianggap miskin kan, dia kan gimana ya, yang berat mencari nafkah itu biasanya suami, dia nggak punya suami, terus dia punya tanggung jawab mungkin anaknya, itu dikatakan miskin aja. Tapi kalau sudah kaya kan, tapi di sini biarpun kalau janda tuh diberi aja. Ada lagi pertanyaan? Kalau yang termasuk musafir itu yang menempuh perjalanan berapa kilo Pak? Kalau musafir itu kalau di dalam di sini tuh sekitar 86, sekian kita jalan kaki. Sekarang nggak ada. Kayak yang kemarin tuh Bapak sampaikan sekitar, ya sini Grogol lebih dikit lah. Sini Grogol kan sekitar 70-an kilo lebih ya. Nah, bisa arah ke Kuaro misalnya sampai ke kilometer 8 atau berapa itu. Nah, situ. Tapi ya berapa hari musafir berjalan itu pun yang kekurangan. Kalau sekarang kayak Bapak aja misalnya ke Jawa misalnya naik pesawat. Itu ya kalau kita nggak susah, kita naik kendaraan terus kan ya tak anggap biasa aja.
Kalau kita mampu ya puasa aja gitu. Nggak wajib. Makanya ada keterangan jika dia kehabisan bekal. Kalau kehabisan bekal. Orang yang tidak berhak menerima zakat, sebagaimana telah dijelaskan oleh orang-orang yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada 5 golongan. Sebagaimana penjelasan berikut. 1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Nggak wajib. Makanya kadang-kadang kalau kita masih mau menerima berarti kita nggak kaya. Hamba sahaya karena mereka mendapat nafkah dari Tuhan mereka. Nggak ada di sini ya. Terus keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib itu ya, nggak berhak menerima zakat. Yang keempat, orang dalam tanggungan yang berzakat. Artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungan dengan nama fakir atau miskin. Anaknya, misalnya kalau yang diberikan bapaknya, anaknya berarti ya nggak berhak. Yang berhak adalah yang menanggung. Ya loh, emang kadang-kadang kalau sudah dewasa ya kita mikirkan juga, oh itu yang keturunannya kayak misalnya kontring itu kan, keluarganya kan agak beda dia. Kadang kita ya berani memberikan situ. Kontring pernah nikah, ya otomatis kan bapaknya dapat. Kalau yang anunya nggak dapat, siapa ini? Yang buang ya, buang nggak nikah terus itu tanggungan bapaknya, tanggungan ramane ya. Yang kita beri ramane. Bisa dipahami? Kemudian orang yang tidak beragama Islam nggak berhak. Jadi kalau bapak membagi yang non muslim ya kita nggak beri. Berapa banyak itu? Ini zakatnya dari orang muslim kan? Biarpun miskin. Seperti korban. Kalau korban malah masih boleh malah. Supaya dia bisa, mantap Islam ini. Bisa terinspirasi jadi dia dapat hidayah ya, bisa masuk Islam gitu. Tapi korban tuh kalau yang muslim sudah dapat boleh dia diberi. Tapi kalau zakat enggak. Baik, ini yang terakhir ya, hikmah atau gunanya zakat. Guna zakat sungguh penting dan banyak, baik terhadap si kaya atau si miskin maupun terhadap masyarakat umum. Di antaranya adalah 1. Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap makhluk Allah masyarakat. Adalah hablum minallah, ada hablum nas. Hablum minallah vertikal ya. Hablum nas horizontal. Sama-sama penting. Kita rajin sembahyang tapi sama tetangga aja nggak akur, percuma. Ada nggak itu? Ada. Malah orang-orang yang merasa dirinya benar. Bapak saja itu anjing di lingkungan bapak lewat ya biasa aja. Kalau dia menjadi hama boleh kita bunuh, tapi kalau dia nggak mengganggu silakan. Kalau kita menghina anjing sama dengan menghina penciptanya. Siapa yang menciptakan? Allah. Berani kita menghina Allah. Makanya jangan menghina ciptaan Allah. Biarpun bentuk yang terburuk di muka bumi ini kita jangan menghina, karena itu ada yang menciptakan. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela, serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanah kepada orang yang berhak dan berkepentingan. Firman Allah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha." Yang artinya tadi ya sudah ada pernah Bapak. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Ini amil yang disuruh. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Ngapain payah kita harus syukuran-syukuran? Bayar zakat aja sudah ucapan syukur. Memang ada beberapa ulama yang nggak membolehkan kayak baca Yasin tahlil yang orang meninggal itu. Ada, tapi kalau kita ya boleh aja daripada kita tidak jelas. Ya kalau ada orang meninggal kan kita silaturahmi, menghibur supaya yang ditinggalkan ini menerima ya bahwa itu adalah dari Allah kembali kepada Allah, seperti itu. Yang keempat, guna menjaga kejahatan-kejahatan yang akan timbul dari si miskin yang susah. Nah ini, kalau kita selalu memberi atau memperhatikan kepada orang yang susah, pasti dia tidak bakal
tidak bakal berbuat jahat. Ada perhatiannya. Syukur kita nanti kalau dia bisa sukses, aman sudah. Ya kalau yang sering terjadi kenapa banyak kejahatan itu karena apa? Di suatu tempat tersebut itu yang kaya tidak memahami yang miskin, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Karena kepepet dengan kehidupan orang bisa berbuat macam-macam. Gimana lapar, tanggungan anak, tanggungan istri, tanggungan utang, merampok aja misalnya. Ya kan? Dan yang terakhir guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta menerima antara si miskin dengan si kaya. Ya, biar bisa ada hubungan yang sinergis ya dan harmonis. Baik, mungkin ini saja yang perlu Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya ya. Dan ini mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal baik ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.